Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat shopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas, tapi seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1391 sampai bab 1395. Tang Yanran ingat bahwa Ye Junlin telah mengatakan sebelumnya bahwa syarat baginya untuk bergabung dengan klan Sishu sangat sederhana. Itu untuk menjadikannya pemimpin klan Sishu. Mereka juga menganggap ini adalah pernyataan yang sangat tidak masuk akal. Tidak menyangka hal itu akan menjadi kenyataan hari ini. Ye Junlin benar-benar telah menjadi penguasa klan Sishu. Siapapun yang punya pendapat bisa datang kepadaku. Tinju selalu bisa meyakinkan semua orang, kan? Ye Junlin tersenyum. Bukankah kamu raja berdampingan? Tang Beidou tiba-tiba menyadari sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Di dunia sekuler, ada kekuatan yang begitu menakutkan. Dia hanya bisa memikirkan satu orang, keberadaan itu dianggap tabu oleh 4 klan besar. Apa? Satu kata? Raja berdampingan? Mata Kaisar Sishu hampir lepas dari kepalanya. Kenapa dia tidak memikirkan kemungkinan seperti itu? Di dunia sekuler, selain Yizi Side by Side King, siapa lagi yang memiliki kekuatan seperti itu? Satu kata, raja berdampingan. Tang Yanran bergumam dalam hati. Itu adalah nama yang ditakuti oleh keempat pria hebat itu. Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Yah, ini aku. Kamu pintar." Saat dia mengatakan itu, Ye Junlin membalikkan cincin di tangannya. Cincin naga api, semua orang mengenalinya. Tang Beidou bersedia menjadi raja berdampingan. Tang Beidou berlutut di depan Ye Junlin dan berteriak. Dia sangat terkesan dengan identitas dan kekuatan Ye Junlin. Merupakan berkah besar bagi Daxia bahwa akan ada sosok lain setingkat 5 naga di Daxia. Kaisar Su Barat di sisi lain, meskipun tidak mau melakukannya, masih berlutut di tanah. Kaisar dari dinasti Tang memiliki gelar raja berdampingan. Tuan, mulai sekarang, Anda akan menjadi juru mudi klan Sishu. Kami melayani sebagai penguasa Raja Yizi, Tang Yanran dan yang lainnya juga berlutut di tanah. Sejak saat itu, Ye Junlin adalah penguasa klan Sishu. Bagus sekali. Akan sia-sia jika klan Sishu begitu kuat dan tidak mengabdi pada Daxia. Ye Junlin sangat puas dengan hasilnya. Dia tidak pernah berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan cara seperti ini sebelumnya. Kemunculan Tang Beidou lah yang tiba-tiba membangkitkan pikirannya. Jika kekuatan mengerikan seperti klan Sishu ada di tangan mereka, Daxia akan lebih kuat dari harimau. Terlebih lagi, setelah mengambil kendali klan Sishu, Anda bahkan dapat mengungkap kekuatan tersembunyi. Belum lagi kekuatan yang lebih besar, klan Sishu adalah kekuatan tersembunyi kuno. Dalam beberapa aspek, mereka mungkin mengetahui lebih banyak dan lebih detail. Pada titik ini, pasukan intelijennya tidak dapat dibandingkan. Karena aku tuanmu, maka patuhi perintahku, Ye Junlin berkata dengan dingin. Aku akan menunggu. Semua orang memandang Ye Junlin serempak. Pertama, meskipun saya adalah penguasa klan Sishu, saya harus merahasiakannya. Anda masih dalam kendali nominal. Kedua, beri saya daftar detail dan resume semua orang di klan Sishu. Ini sangat sederhana. Ye Junlin menyelidiki apakah ada pengkhianat dari Daxia di antara klan Sishu. Kedua, juga untuk mengendalikan sepenuhnya organisasi besar ini. Ketiga, aku akan menggunakan klan Sishu secara diam-diam. Kamu tidak boleh bertanya, patuhi saja perintahnya. Keempat, ambil setengah obat kuno dari klan Sishu dan resepnya. Aku akan menggunakannya. Kelima, gunakan obat kuno klan Sishu, keluarkan keterampilan tempur klan, senjata tersembunyi, dan keterampilan lainnya, dengan 2 item ini, Ye Junlin ingin memperkuat kekuatan prajurit Daxia. Dimengerti, tentu saja, tidak ada yang keberatan. Ye Junlin melihat ke arah Tang Bei lagi dan berkata, "Senior-senior,
sebaiknya kamu keluar, aku akan mengajakmu melakukan hal-hal besar. Oke, aku akan mengikutimu. Mengapa Tang Beidao memilih untuk mengikuti? Pertama, saya terkesan. Kedua, dia ingin melihat seberapa jauh Ye Junlin bisa melangkah. Bagaimana Ye Junlin bisa melepaskan tuan yang begitu kuat? Dengan dia di sini, banyak hal dapat dilakukan dengan sedikit usaha. Jangan terlihat depresi, kamu berkontribusi untuk Daxia akan mengingatmu. Kamu akan menemukan bahwa hidup ini bermakna hanya jika kamu memiliki keyakinan. Ye Junlin menatap semua orang dan berkata. Kaisar Subarat memandang Ye Junlin dengan ragu-ragu dan bertanya, Tuan, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Ye Junlin tersenyum, Anda tidak perlu melakukan apapun. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Ye Junlin juga berharap itu dia akan melindungi Li Zidit. Ziran dan Junjun sangat aman bersama mereka, dimengerti. Kaisar Sisu mengangguk. Saat ini, Tang Yanran mendorong Kaisar Subarat. Kaisar Sisu segera bertanya, saya ingin tahu apakah Anda sudah menikah, Raja Yizi Jianjian. Ye Junlin menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sepertinya orang ini benar-benar tidak mengetahui identitasnya. Iya, kami bahkan punya anak, kata Ye Junlin. Ah, apa? Sudah punya anak? Kaisar Sisu dan Tang Yanran sama-sama terkejut. Semula berharap Tang Yanran bisa menjadi putri. Hasilnya ternyata seperti ini. Kalau begitu pangeran, aku pergi dulu. Kaisar Subarat pergi bersama sejumlah besar orang. Tang Beidao tinggal bersama Ye Junlin di rumah leluhur keluarga Li. Wanita tua itu dan yang lainnya tercengang. Apa yang terjadi? Ketika Kaisar Subarat dan rombongannya pergi, mereka sangat gembira dan tersenyum. Pria kecil itu berteriak bahwa dia pasti akan bergabung dengan klan Sishu. Mereka seharusnya bahagia, tapi kenapa mereka semua terlihat sedih saat kembali? Apa yang sedang terjadi, saudaraku? Bahkan senior Tang Beidao ada di sini. Bukankah pria muda itu bergabung dengan klan Sishu kita? Wanita tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar Sishu menghela nafas dan berkata, Hei, saya bergabung, tapi... Apa? Tanya wanita tua itu. Kaisar Sishu melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, hal semacam ini adalah rahasia. Dia tidak hanya bergabung, dia juga menjadi penguasa klan Sishu. Tang Yanran juga sangat tertekan. Selain hal-hal yang membuat semua orang depresi, yang juga membuat frustasi adalah dia sebenarnya punya istri dan anak. Ada apa dengan Nona Tang? Li Songkui dan yang lainnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Lakukan saja sesukamu. Faktanya, Tang Yanran membenci orang seperti Li Zhao dari lubuk hatinya. Dimengerti, Nona Tang berbicara tentang urusan mereka sendiri. Pertanyaan saat ini adalah bagaimana cara mendapatkan obat ajaib dari Ye Junlin. Mereka telah merencanakannya selama berhari-hari. Siap menyerang Zhou Yingning, Zhou Yingning memaksa Ye Junlin untuk menyerahkan obatnya. Wanita tua itu dengan cepat memanggil semua orang. Kamu melihatnya hari ini, kan? Kakak sedang dalam suasana hati yang buruk. Sesuatu pasti telah terjadi. Jika kamu mendapatkan obat ajaib dari Ye Junlin saat ini dan memberikannya kepada saudara, apakah dia akan tidak bahagia? Dia segera saat kamu bahagia, satu kalimat akan membuatmu sejahtera. Setidaknya keluarga Li dan Zhao akan sejahtera selama 100 tahun tanpa masalah apapun. Wanita tua itu mengingatkan. Mendengar ini, mata semua orang berbinar. Ini adalah peluang besar. Peluang yang lebih baik dari biasanya. Kaisar Subarat sedang dalam mood yang buruk. Jika dia melihat obatnya, dia pasti akan sangat bersemangat. Maka masa depan mereka akan ditentukan. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa keluarga Sishu yang telah bekerja keras untuk menjilat sekarang akan menjadi milik Ye Junlin. Orang yang membuat mereka makmur adalah Ye Junlin. Dan bukan orang lain, edisi Maret telah menjadi lelucon.
Larangan yang diberlakukan oleh klan Sishu menghalangi Ye Junlin untuk bertemu istri dan putrinya. Tapi Ye Junlin adalah penguasa klan Sishu. Ye Junlin tidak bisa membatasi dirinya sendiri. Ye Junlin tidak mengharapkan ini. Setelah menjadi penguasa klan Sishu, semua masalah terselesaikan. Jangan khawatir, Nyonya tua, obatnya harus diantar sebelum besok. Janji Wu Mulan, peluang ini sangat penting dan mereka harus memenangkannya. Setelah semua orang pergi, mereka mulai mengambil tindakan. Meskipun Ye Junlin mengatur seseorang untuk menjaga Zhou Yingying, tapi Wu Mulan dan yang lainnya, atas nama Junjun, Zhou Yingying tidak mau menolak. Dia segera bergegas dari Jianghai ke Jiangbei. Dengan cara ini, Anda jatuh ke dalam perangkap mereka. Orang-orang di sekitar Zhou Yingying tidak terlalu memperhatikan, bagaimanapun juga, mereka semua adalah saudara. Namun mereka tidak tahu bahwa Zhou Yingying telah dikendalikan oleh kerabat ini. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu tidak mengizinkan aku melihat Junjun? Zhou Yingying memandang semua orang dengan panik. Jangan gugup, kami tidak akan melakukan apapun. Kami hanya akan bertukar obat antara kamu dan Ye Junlin. Zhang Wentao berkata sambil tersenyum. Zhou Yingying langsung bereaksi. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Ye Junlin telah menerima hadiahnya. Tidakkah menurutmu perbuatanmu itu tercela? Zhou Yingying memandang beberapa orang dan berkata dengan marah. Kenapa kamu begitu jahat? Kami juga orang tua Ye Junlin. Jadi kami harus memberikan obat ini kepada kami. Iya, Ye Junlin sama sekali tidak menghormati orang yang lebih tua. Dia sebenarnya menyembunyikan obat ini. Semua orang berkata dengan masuk akal. Zhou Yingying berkata tidak yakin. Ini adalah hadiah yang diterima Junlin. Cara mendistribusikannya adalah urusannya sendiri dan haknya. Tidak ada orang lain yang dapat membuat keputusan untuknya. Hari ini, kami akan membuat keputusan untuknya. Saya pikir dia. Apakah kamu menginginkan obat ajaib atau ibumu? Wu Mulan dan yang lainnya sudah mengambil keputusan dan tentu saja mereka tidak akan berhenti. Ayo pergi, ayo cari Ye Junlin. Saat semua orang hendak berangkat, mereka bertemu Li Ziran. Apa yang sedang kamu lakukan? Li Ziran memandang semua orang. Siapa yang menceritakan rahasianya? Teriak Wu Mulan tajam. Bagaimana Li Ziran mengetahuinya? Masalah Ziran tidak ada hubungannya denganmu. Cepat menyingkir dan jangan tunda kami. Tegur Zhao Junfei. Tidak, aku di sini hari ini. Jadi jangan coba-coba menggertak ibuku. Li Ziran berkata gayung bersambut. Ibumu, ini bukan ibumu. Oke, minggir. Kata Zhang Wentao dengan marah. Li Ziran tampak bertekad. Saya tidak akan menyingkir. Dia dengan tegas menjaga pintu. Tidak ada yang berani bersuara. Jika wanita tua itu mengetahuinya, itu akan menjadi masalah besar. Ziran, tujuan kami sangat sederhana. Adalah meminta Ye Junlin menyerahkan obat ajaib. Dan kemudian kami akan mempersembahkannya kepada Kaisar Subarat. Kami juga memikirkan masa depan keluarga Li dan Zhao. Nenekmu juga mengatakan bahwa selama obat ajaib diberikan, keluarga kami tidak akan khawatir selama 100 tahun ke depan, kata semua orang. Ziran, pikirkan baik-baik, sebenarnya, obat ajaib ini tidak banyak berguna bagi Ye Junlin sekarang. Tapi bagaimana jika digunakan untuk menukar nasib kedua keluarga, bukankah lebih hemat biaya? Wu Mulan berkata dengan nada persuasif. Benar saja, Li Ziran ragu-ragu. Iya. Dan Kaisar Subarat sangat tidak bahagia sekarang. Bagaimana jika salah satu dari mereka tidak bahagia dan menyerang kita? Obat ajaib sangat penting saat ini. Zhao Jiangwo juga setuju. Li Ziran memelototi semua orang dan berkata, Oke, berhenti bicara, jangan mempermalukan ibuku, aku akan mengambilnya kembali dari Ye Junlin. Oke, kami berjanji, Ziran. Kami juga memikirkan masa depan Anda dan Junjun, dan kami harap Anda dapat membedakannya. Semua orang berseri-seri dengan gembira. Jika Li Ziran keluar, tidak apa-apa.
Masalah ini dianggap sebagai kesepakatan yang sudah selesai. Li Ziran memandang semua orang dengan ekspresi putus asa, tidak pernah menyangka bahwa mereka akan melakukan hal seperti itu demi kepentingan keluarga. Ini sangat buruk. Jika dia memiliki kesempatan untuk memilih seorang anak, dia tidak akan pernah memilih untuk bersama keluarga Li dan Zhao. Jika dia tidak maju untuk menyelesaikannya sekarang, baik Ye Junlin atau Zhou Yingning pasti akan dirugikan. Pihak manapun yang dirugikan adalah hasil yang tidak ingin dia lihat. Jadi sebaiknya dia menyelesaikannya sendiri, di villa. Ye Junlin juga tidak menyangka Li Ziran akan datang. Dia terkejut. "Ziran, apakah kamu sudah memaafkanku?" Ye Junlin langsung bertanya. Li Ziran memandang dengan dingin dan menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku belum memaafkanmu." "Lalu apa yang harus kamu lakukan di sini?" Ye Junlin bertanya. Li Ziran memandang Ye Junlin, ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk bertanya, "Bisakah Anda memberi saya hadiah yang Anda menangkan?" "Oke. Apa yang tidak diharapkan?" Li Ziran adalah Ye Junlin langsung setuju. "Hah, apa kamu tidak bertanya kenapa?" Li Ziran tampak terkejut. Ye Junlin tersenyum, "Karena itu kamu, aku tidak perlu tahu alasannya, selama kamu berbicara." "Oh." Li Ziran tampak tenang di permukaan, tapi nyatanya dia tergerak. Arus hangat mengalir melalui hatiku. Dalam sekejap, Li Ziran memaafkan Ye Junlin. Sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang bisa ditukar dengan sebuah pulau atau kota, dan dia memberikannya pada dirinya sendiri tanpa memintanya. Awalnya, Li Ziran masih memikirkan cara menyembunyikan masalah ini. Tanpa diduga, ketika Ye Junlin mendengar bahwa dia memintanya, dia langsung memberikannya padanya. "Xiao Bei, bawakan obatnya," perintah Ye Junlin. Segera, Raja Beitian membawa barang-barang itu. Hadir dalam kotak yang halus, kotak itu dibuat khusus dan memerlukan kata sandi untuk membukanya. Ye Junlin menyerahkan kotak itu kepada Li Ziran dan memberitahukan kata sandinya. Li Ziran mengambil kotak itu dengan ekspresi rumit. Setelah mengambil beberapa langkah, dia berbalik dan menatap Ye Junlin dan berkata, "Aku akan menunggumu menjemputku dan Junjun dalam 3 bulan. Ye Junlin tersenyum. "Jangan khawatir, aku akan mengawasi kalian berdua." Setelah Li Ziran berhasil membawa obat ajaib itu kembali ke keluarga Li. Keluarga Li dan Zhao benar-benar mendidih. Inilah kesempatan Anda untuk berkarir. Mereka setuju untuk melepaskan Zhou Yingning, dan sekelompok orang pergi mencari wanita tua itu dengan penuh semangat. Di bawah kepemimpinan wanita tua itu, semua orang datang menemui Kaisar Subarat. "Saudaraku, mereka punya sesuatu yang baik untukmu," kata wanita tua itu sambil tersenyum. Kaisar Subarat tercengang, "Hal bagus apa?" "Tuan Tang, Anda seharusnya sudah mendengar tentang hadiah yang diberikan kepada para pahlawan di Daxia baru-baru ini, kan?" Wu Mulan bertanya sambil tersenyum. Mata Kaisar Sishu berbinar. Mungkinkah obat ajaib yang menyelamatkan nyawa pada saat kritis itu? Meskipun ada banyak obat kuno di klan Sishu, dia juga iri dengan obat ajaib yang dikembangkan oleh Yan Longwei kali ini. "Iya, kami baru saja mendapatkannya, khusus dibawakan untukmu." Zhao Jiangwo segera menyerahkan kotak itu. Kemudian setelah memasukkan kata sandi, kotak itu muncul secara otomatis. Ada tabung ramuan biru di dalamnya. Ini adalah obat ajaib yang legendaris. Di Daxia, hanya menteri penting negara yang layak mendapatkannya. Setelah melihat ramuan itu, Kaisar Sishu berseri-seri dengan gembira. Memegang ramuan itu dengan sayang, ini setara dengan memberinya kehidupan lain. "Bisakah kamu tidak menyukainya? Saya sangat menyukai hadiah ini, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik." Kaisar Sishu tertawa, "Katakan padaku, hadiah apa yang kamu inginkan?" Kaisar Sishu bertanya sambil memandang semua orang. Hadiah itu efektif, dan keluarga Li dan Zhao bahagia. Wanita tua itu juga sangat senang. Li Tianhao dan Wu Mulan saling memandang dan berkata,
Tuan Tang, kami tidak meminta apapun lagi. Kami hanya ingin keluarga Li dan keluarga Zhao menjadi keluarga dalam klan Sishu. Kami akan mengikuti klan Sishu dan patuhi perintahmu untuk generasi yang akan datang. Ini adalah keinginan terbesar kedua keluarga. Jika berhasil, keluarga Li dan Zhao akan lepas landas sepenuhnya. Mereka milik klan Sishu. Kaisar Sishu tanpa sadar menjawab, "Oke, saya setuju dengan hal kecil ini. Mulai sekarang, Anda akan menjadi anggota klan Sishu. Kemarilah, beritahu beritanya, benarkah?" "Terima kasih, Tuan Tang." Li keluarga Zhao bersedia melewati api dan air demi klan Subarat, apapun yang terjadi. Keluarga Li dan Zhao berlutut satu demi satu dan berterima kasih kepada Kaisar Subarat. Impian beberapa orang tua selama ini menjadi kenyataan. Mendorong keluarga mereka ke puncak, usahanya tidak sia-sia. Tapi kali ini, Tang Yanran melangkah maju dan menarik Kaisar Subarat. "Ada apa, Yanran?" Kaisar Sishu bertanya. "Kakek, jangan mengambil keputusan terlalu cepat. Kakek harus memikirkan masalah ini." Saran Tang Yanran. Kaisar Sishu berkata dengan marah, "Apa, tidak bisakah saya membuat keputusan tentang masalah kecil ini?" Tang Yanran cemas, "Kakek, apakah Anda lupa mengetahui situasi klan Sishu?" Boom! Saat dia bangun, Kaisar Subarat gemetar hebat. Iya, dia bukanlah orang yang mengambil keputusan di antara klan Sishu sekarang. "Meskipun ini masalah kecil, kamu harus memberitahunya." Kaisar Subarat menamparkan keningnya dan berkata dengan terkejut, "Saya lupa tentang ini." "Tunggu sebentar, jangan biarkan berita ini keluar dulu. Adapun Anda bergabung dengan klan Subarat, Anda perlu mempertimbangkannya dalam jangka panjang." "Hah?" Kaisar Subarat. Tiba-tiba semua orang di keluarga Li dan Zhao tercengang. Termasuk wanita tua itu. Kaisar Sishu baru saja setuju. "Mengapa Anda tiba-tiba berubah pikiran?" Dari nada suara Tang Yanran, sepertinya dia tidak bisa mengambil keputusan sekarang. "Bagaimana kabarnya?" Bahkan wanita tua itu pun sangat penasaran. Masalah ini sulit bagi orang lain, tetapi bagi Kaisar Subarat, bukankah ini hanya masalah kata-kata? "Mengapa kita perlu mengambil pendekatan jangka panjang? Bagaimana mereka tahu bahwa pemilik klan Sishu saat ini adalah Ye Junlin?" Kaisar Subarat benar-benar tidak dapat mengambil keputusan. "Saudaraku, apa yang terjadi?" Wanita tua itu bertanya dengan cepat. Jika dia tidak bisa melakukan ini, dia akan malu. Klan Sishu juga sangat malu. "Berhentilah bertanya, itu tidak ada hubungannya denganmu." Kaisar Sishu pergi dengan marah. Tang Yanran mengikuti. Kedua keluarga Li dan Zhao dibiarkan saling memandang, benar-benar bingung dengan apa yang sedang terjadi. "Apa yang terjadi dengan wanita tua itu? Kita pasti telah menyinggung Tuan Tang, kan?" Wu Mulan bertanya. Wanita tua itu menjelaskan, "Tidak, anggap saja begini. Ada banyak keluarga dan organisasi bangsawan di Sishu, tapi mereka semua memiliki aturan ketat, agar Anda bisa bergabung, Anda sebenarnya harus mengikuti penilaian. Hanya mereka yang bergabung memenuhi syarat bisa masuk, dan kakak laki-laki tertua mungkin akan pergi dan mendiskusikannya, mengerti?" Wanita tua itu dengan santai memikirkan alasan untuk menghadapinya. Faktanya, dia sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Kakek, menurutku kita harus membicarakan masalah ini dengannya. Jika tidak, beritahu dia, dan akan menjadi masalah besar jika dia disalahkan." Tang Yanran mengingatkan di tempat terpencil. "Oke, ayo kita cari dia secepatnya." Dia bertekad menerima ramuan itu. Jadi dia harus menyetujui permintaan keluarga Li dan Zhao. Kalau tidak, di mana dia akan meletakkan wajahnya? Bersambung.